dari Miss Kami Hijab, MK Talks, di mana inspirasi menjadi rezeki. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ci Steffi Leonard. Yeay! Jadi, Cici Steffi ini merupakan CEO dari Miss Kami Hijab. Nah, apa kabar nih, Ci? Baik, Alhamdulillah. Oh, Cici lagi hamil ya, Ci ya? Iya, Bunda. Kemarin tuh aku lihat di story-nya tuh Cici lagi sakit ya, Ci ya? Kena COVID, tapi Nah, udah negatif ya. Jadi udah kita di sini juga sesuai prokes ya. Oh gitu ya, Ci ya. Alhamdulillah ya, Cici sekarang udah mendingan banget ya berarti. Udah negatif baru aku masuk kerja kan biar stafnya juga aman. Nah, berarti Cici tuh sekarang udah bisa ngontrol produksi dan lain-lain lagi nih, Ci ya? Waktu aku di rumah sakit juga aku tetap kontrol online, gitu. by online. Tetap harus dikontrol, kalau enggak bingung pada mau kerja apa. Mau Oh gitu produksi ya, apa, Ci, bener iya. sekali sih. Nah, kalau Cici sendiri ngontrolnya itu kayak gimana sih, Ci? Ngontrol itu kalau aku lagi masuk kerja nih, ya itu pertama lihat sampel apa nih yang udah jadi. Oh misalkan oke apa enggak, misalnya kalau udah oke kita tinggal cari bahan, kontak supplier oke, kirim bahan, tinggal potong, terus kita kirim ke penjahit, begitulah sistem produksinya, itulah kontrolnya. Itu kalau Cici masuk kantor nih, Ci? Iya. Kalau secara online bisa Kalau secara online style kali ya Ci? minta tolong staff gitu. Aku tetap arahin gimana. Terus kalau misalnya produk jadi mau foto katalog itu juga ya aku arahin, oke diarahin terus. Wah, keren banget. Jadi Cici tetap bisa ngontrol meskipun Cici sakit ya dari kemarin Tetap ya, Ci, harus ya? dikontrol, nggak bisa ditinggal begitu aja, nggak bisa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Miss Kami Hijab. Nah, karena kita itu bakalan tayang setiap malam minggu pukul 7 di Spotify dan YouTube-nya Miss Kami Hijab. Nah, kalau boleh tahu nih, Ci, sebenarnya sejak kapan nih, Cici membangun Miss Kami Hijab? Sebenarnya kalau Miss Kami Hijab itu sejak pandemi. Sebelum ada Miss Kami Hijab tuh ada Miss Kami Aja. Dan itu tuh bidangnya beda banget sama yang sekarang kan hijab muslim. Kalau yang dulu awal-awal itu aku bikinnya kayak gaun malam, dan itu segmen pasarnya itu kayak penyanyi panggung di daerah gitu. Jadi segmennya terbatas. Nah, emang dari dulu itu udah pengen beralih ke fashion muslim. Tapi nggak tahu kenapa setiap buat fashion muslim tuh nggak laku gitu. Jadi aku nggak bisa move on. Gitu, jadi masih tetap penyanyi itu ya, Ci ya? Penyanyi terus karena setiap mau buat yang casual, yang muslim itu tuh nggak laku. Padahal pasarnya lebih banyak ya, Ci ya? Kalau dilihat pangsa pasarnya kan lebih luas. Kalau baju penyanyi kan segitu-segitu aja. Nah terus ya pas pandemi itulah aku pikir kayaknya ini saatnya, karena pandemi penyanyi nggak bisa manggung ya, Ci, nggak ada konser, kan di lockdown waktu itu. Jadi itu bener-bener aku udah mikir, udah langsung mikir ke depannya. Wah ini kayaknya aku harus cepetan banting setir. Nah barulah aku beraniin diri. Padahal saat itu banyak orang yang bilang aku lu gila sih, lu gila. Maksudnya orang lagi susah ekonominya malah gue mulai usaha. Gitu. Berarti kayak sekitar setahun yang lalu nih, Ci? Yes, tahun lalu kan ini Miss Kami Hijab ini udah mau anniversary nih. Oh iya, bentar lagi. 19 Juni. 19 Juni Miss Kami Hijab bakalan anniversary, guys. Iya, anniversary pertama. Gitu ceritanya. Kan aku lihat sekarang sering FYP nih ya, Ci ya. Itu keren banget sih Miss Kami Hijab, berarti udah berkembang pesat banget nih ya, Ci, sekarang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih. Banget ya, Ci ya. Berkembang banget sih. Aku juga nggak nyangka progresnya bisa sejauh ini gitu. Tapi kalau boleh tahu, Cici dari awal tuh Cici sendiri apa emang udah punya karyawan gitu? Kalau sebelum Miss Kami Hijab tuh aku setelah nikah kan tadinya tuh aku cuman bantu usaha ibu, usaha keluarga lah gitu kan, cuman sambil kuliah, sambil urusin toko gitu kan. Tapi kan aku kuliah
ilmunya dipakai waktu ngurusin toko. Oh iya, Cici jurusan apa nih Ci kalau boleh tahu? Marketing communication. Oh, Ya, jadi gitu, marketing. keren Jadi banget. beneran ilmunya aku terapin waktu aku ngurusin toko ibu. Walaupun itu wow. usaha keluarga, tapi aku serius jalanin gitu. Keren Aku banget beneran Ci. emang mau ngembangin. Nah, terus setelah nikah pengen punya usaha sendiri. Nah, tapi kan nggak berani tuh sewa toko mahal-mahal ratusan juta. Jadi aku mulainya dari online. Jadi Dari di rumah tuh dari Ci? zaman dulu BlackBerry. Oh, dari zaman BlackBerry tuh jualannya. Aku keren banget, Cici. pakai database customernya ibu yang selama ini kan aku urusin toko. Itu kan dapat customer ya, aku pakai customer yang ada dulu. Aku pakai sistem online aja, jadi aku nggak toko tapi aku produksi sendiri sedikit gitu. Terus akhirnya sampai udah ada modal berani buka banting toko setir. sendiri inget banget tuh berapa keluarin ratusan juta buat sewa toko tuh. Awalnya takut, ternyata berjalan lancar. Itu pakai tabungan Cici berarti? Iya, dari aku awal mulai. Keren banget. Aku awalnya kan cuman mulai dari online, pakai database customernya ibu aja. Jadi sampai akhirnya bisa sewa toko. Tapi itu masih baju penyanyi. Masih baju penyanyi? Oh, belum beralih ke Miss Kami Hijab, Ci? Belum. Nah, kan nggak bisa. Mau bikin baju muslim selalu nggak laku. Terus akhirnya, aduh yang paling parah itu pas pandemi ya. Kan toko nggak boleh buka tuh. Nah, pas toko nggak boleh buka, aku baru perpanjang toko. Ya ampun. Bayangin. Rugi banget dong, Ci. Aku kasih harganya ya, harga sewa tokonya tuh waktu itu aku baru keluarin 300 jutaan untuk sewa toko itu udah tiba-tiba lockdown. Ya ampun. Jadi dahsyat rugi 300 juta tuh, Ci. Iya, nggak kepake kan tokonya berapa bulan Ya tuh. Allah. Dan kita nggak ada penjualan. Ya ampun deh, pokoknya pusing. Parah banget ya pas itu ya, Ci ya. Parah, aduh parah banget. Mana kan kita namanya dagang tuh harus muter terus ya. Akhirnya ya udah aku beraniin diri buat banting setir. Buka nih Miss Kami Hijab. Aku udah planning ini lockdown gini berarti online yang berjalan. Ya udah aku hire karena aku nggak ada nggak ada pengalaman di fashion muslim. Aku mikir kan kenapa aku buat fashion muslim tuh selalu nggak laku gitu. Iya, benar. Ternyata akhirnya aku gini, mungkin selera aku nggak cocok sama customer yang ada. Akhirnya aku beraniin nyari desainer, keluarin modal lah, aku nyewa kantor, keluarin, padahal duit aku itu tuh Udah minus tadi ya, Ci iya ya. gara-gara nyewa toko 300 itu juta, guys. Duitku tuh udah kayak wah udah minim, tapi aku ya kita harus move on. Tuh kan mau nunggu diem aja gimana kan nunggu Nggak bakal balik juga ya, Ci, 300 jutanya dengan sendirinya. Akhirnya aku udah nekat sewa kantor, aku cari desainer, tukang potong, tukang pola. Yang tadinya aku kan nggak begitu. Tadi aku kayak suruh orang jahit aja, aku nggak mau pusing. Aku kasih model ini, kamu jahit aja gitu. Kalau ini jadi aku bener-bener urusin produksi house-nya. massal gitu ya, Ci ya. Aku bener-bener urusin dari awal sih. sampai barang jadi gitu. Wah, Jadi keren aku banget. Dari masih nekat. kain nih ya, Ci. Dari masih kain sampai kalau dulu kan ke aku customer. cuman kayak gue mau buat model ini nih, dan lu buatin sampai jadi gitu, ada jasanya. Nah orang itu karena efek pandemi dia nggak mau lanjutin, jadi Ya. aku harus cari orang baru ya, Ci. harus bikin sendiri, Iya, harus produksi berdiri sendiri. Udah kita nekat. Awalnya cuman satu desainer, sekarang udah bertambah 2 desainer. Awalnya nggak ada content creator, Sekarang jadi banyak ya, Ci. sekarang jadi banyak. Iya, karena aku ikutin perkembangannya juga. Trennya, Ci Karena ya. waktu itu aku lihat, kenapa kamu ada nanya kan FYP apa itu? Itu Nah kok itu bisa juga sih, kita Ci? harus lihat trennya. Waktu itu aku lihat TikTok lagi booming banget. Jadi Cici Aku nggak bisa sikat main nih. TikTok waktu itu, nggak bisa main TikTok sampai nanya-nanya. Ada yang bisa main TikTok nggak sih apa gimana? Terus akhirnya entah gimana lah, semua ada jalannya. Aku nemu konten creator tuh si Ica. Ica awalnya juga nggak bisa main TikTok loh kita. Hai Kak Ica. Ica nggak bisa main TikTok. Kita belajar bareng staff. Kita belajar. Aku modelnya waktu itu. Iya, aku sempat lihat nih di fotonya Cici semua ya, jadi foto katalog. Apa nggak capek tuh, Ci? Bah, luar biasa. Aku kalau sebelum aku hamil itu aku luar biasa. Beneran aku merintis Miss Kamijab tuh dahsyat banget. Itu foto bisa sampai Aku tengah ngurus. malam, Ci.
nggak tengah malam sih, cuman aduh beneran capek banget. Gimana sih lu dari pagi ya udah ngurusin produksi, terus lu mesti buru-buru balik ke rumah siang, makan siang, make up, langsung foto katalog. Foto katalog aku tuh setiap model, setiap warnanya tuh difoto loh. Kalau nggak mau capek kan kita cuma cukup foto satu warna, terus warna lainnya digantung aja. Ini aku nggak mau, aku mau totalitas. Aku review satu-satu. Videonya semua iya. juga Ci ya. Mau modelnya sama, warnanya doang yang beda, aku tetap reviewin satu-satu. Wah. Udah begitu. Capek banget pasti sih Ci. Udah selesai foto, aku yang gabungin fotonya, aku yang bagusin fotonya, masukin ke grup, berjualan. Setiap hari kayak gitu. Jadi Cici yang marketingin juga ya, sempet ya Ci ya? Ya aku dibantu admin penjualan sih, tapi kan wah kalau itu aja udah capek banget, Pasti menguras sih, waktu Ci. banget. Belum lagi buat video TikTok yang lucu-lucu. Tuh dulu sama si Ica, lihat banget deh. Nah ya sejak Ya, aku nonton hamil, tuh, Ci. ya aku nggak bisa jadi model, tapi aku tetap pantau gitu. Oke, keren banget sih Ci, aku dengar perjuangan Cici dari sempat rugi juga nih teman-teman. 300 juta nggak main-main. Bukan ketipu tapi emang rugi aja ya Ci ya. Waktu itu. Iyalah, tapi ya alhamdulillah Balik modal jelas. sih. Malah sekarang staff aku tambah baik banget. Sekarang udah ada podcast nih. Udah berkembang banget, malah ke YouTube ya Ci ya, Iya, Spotify loh. Wah, awalnya nggak keren nyangka banget loh. sih. Awalnya nggak nyangka bisa sampai sekarang kayak ini tuh nggak nyangka. Nah kan ini udah setahun nih Ci ya. Cici sempet ngitungin nggak sih udah berapa seri baju nih? Waduh, Atau desain yang udah Cici keluarin nih? Pasti kan Cici inovasi terus tuh ya, setiap bulannya, setiap minggu, setiap harinya malah ya Ci ya. banyak Bun. Ada 100 nggak Ci? Lebih lah say, kita seminggu lebih dari aja 100. seminggu aja bisa 5 model baru ya. Pokoknya banyak sih, karena kita kan continue. Bener sih. Terus-terusan harus keluarin model terus. Kalau enggak gimana, customer Iya. nggak bisa jualan kan, reseller kita. Jadi ditunggu-tunggu terus model barunya. Jadi Cici juga selain memikirkan penjualan untuk kitanya, juga Cici tuh sangat memikirkan untuk resellernya ya Ci ya. Jelas, itu dari dulu aku selalu mau reseller aku jual barang aku enak gitu. Makanya Mudah gitu ya Ci ya. makanya aku juga bantuin resellerku. Aku cariin customer buat resellerku gitu. Jadi reseller seneng jualan barang kita juga enak kan gitu. Aku nggak suka kalau namanya aku produksi barang tapi customer resellerku terpaksa gitu jualnya, terus mereka nyisa stok gitu. Aku kasihan banget, aku nggak suka. Aku nggak mau maksa kayak gitu. Jadi aku bantu juga mereka. Aku cariin customer buat mereka gitu. Keren banget sih Ci. Jadi Cici sebagai jalur pembuka rezeki untuk orang lain juga jatuhnya ya Ci ya. Alhamdulillah. Wih, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih Ci, harapan Cici ke depannya apa sih buat Miss Kami Hijab? Harapan aku Miss Kami Hijab bisa lebih besar dari ini ya, dan Sezara gitu, H&M gitu aku Ci. kayak mau upgrade upgrade lebih ke premium gitu. Segmen pasarnya dinaikin gitu ya Iya, Ci ya. segmen pasarnya dinaikin. Lebih dari inilah, pengen lebih besar dari inilah gitu. Oke, Lebih keren profesional banget. lagi gitu. Karyawannya ditambah lagi gitu ya Ci ya. Iya. Makin besar, pindah kantor nih. Iya, pindah ke Ci. gedung, amin. Amin. Oke Ci, sekarang aku punya 2 pertanyaan terakhir nih Ci. Mungkin boleh dikasih tips-tipsnya Cici
tips sukses ya buat orang-orang yang baru mau mulai bisnis nih kayak Cici. Oh, kalau mau tips buat memulai bisnis, pertama harus berani buat first step, langkah pertama. Karena memang kita banyak rencana, tapi kalau nggak ada langkah pertama tuh ya nggak akan terrealisasi. Harus Eksekusi ya Ci ya. yes, itu langkah pertama. Kalau kamu udah jalanin langkah pertama, selanjutnya itu kamu pasti bisa jalani. Berarti kamu harus berani juga tentunya berdoa. Berdoa. Aku waktu sewa kantor ini beneran aku doa sampai nangis bahkan. Itu karena takut kan, tapi aku harus jalanin gitu. Nah, terus Apalagi habis rugi ya Ci. iya, jadi kan aku takut ini rugi nggak jalan atau gimana. Beneran aku waktu itu, tapi aku harus jalan, aku harus ambil first step ini dan aku sambil berdoa. Dan kedua, kita dagang harus kita bisnis harus jujur. Itu mindset aku tuh, jujur, dan kita harus kayak profesional. Wow. Jujur, profesional. Ketiga, berikan yang terbaik. Itu berikan yang terbaik, ikhlas. Kita jangan ada hati yang kayak aduh ini gue mau untung besar, gue pakai yang jelek aja gini nggak bisa. Dan kita harus konsisten. Benar gitu, banget sih Ci. Jadi jujur dari segi bahan mungkin ya karena Cici dari fashion kualitas, gitu ya. dari kualitasnya. fasilitas juga, servis ya. Misalkan customer komplain apa, ya kita harus tanggung jawab gitu. Jangan malah udah dikomplain ngeyelan kita gitu. Pokoknya itu harus jujur sih, lurus, profesional. Terus kalau rugi tancap aja nih Ci. kalau Rugi ada jalannya sih. ada Nggak- jalannya. rugi pasti ada jalan yang bisa nutupin kerugian itu. Semua ada Amin, jalannya. amin. Pokoknya jalanin terus aja. Gitu. Jadi Cici tuh benar-benar fighter nih guys. Ya, mentalnya harus. Iya, mentalnya, uangnya juga waktu itu Cici pasti merasa down banget ya. Banget. Sampai nangis, takut, nggak bisa. Wajar, itu wajar. Aku juga kan manusia biasa gitu kan. Itu wajar banget kalau kita takut gagal. Itu Iya, wajar. benar, Cici, ya. Tapi berdoa dan jalanin terus, kasih yang terbaik, insya Allah Lancar. Lancar. Intinya jangan setengah teman-teman. iya. Jangan setengah-setengah. Oh ya, mulai bisnis itu jangan kayak kamu awal nggak bisa loh, setahun itu nggak bisa Pengen menentukan untung kamu gitu. sukses maju apa enggak. Kalau setahun itu kamu rugi nggak apa-apa, coba kamu harus cari jalan terus. Kenapa nih, kayak aku kan, kenapa nih aku buat fashion muslim kok nggak jalan dulu tuh kan? Aku cari cara. Dan kenapa nih orang buat bajunya biasa aja kok bisa viral banget, heboh banget, laku banget? Mungkin ada mungkin di cara pemasarannya. Jadi kita harus cari tahu terus. benar. Jangan udah, aduh kok gue nggak laku, langsung tutup ya, Iya, capek deh. diem aja gitu ya Ci ya. Mulai usaha lagi, ntar drop lagi, ganti lagi, kapan majunya gitu kan. Jadi Fight terus iya, gitu cari ya. terus Cari terus. kenapa orang bisa aku nggak bisa gitu. Nah, yang kedua nih Ci, mungkin boleh nih Ci tips buat para reseller yang kayaknya tuh menurut aku ya Cici tuh udah ngasih keringanan banget nih buat para reseller. Kayak foto katalog aja udah Cici sediain ya Ci. Ya, kalau reseller kita sih cukup enak ya, karena kita bantuin promosi, kita cariin customer yang mau beli satuan, kita arahin ke reseller gitu kan. Jadi tips buat kalian, cari supplier yang benar, maksudnya Good quality. yang memang mensuplai kualitasnya bagus sesuai foto gitu ya, supaya online shop kalian juga langgeng. Benar sih. Jangan karena mau untung lebih beli barang-barang murah terus customer kalian kecewa, males kan dia balik lagi beli situ gitu. Jadi kalau good quality itu nanti customer juga bakalan repeat order ya Ci Iya, ya. alhamdulillah Miss Kami Hijab tuh bisa maju sampai sekarang tuh karena gitu, karena kualitas. Orang kan udah tahu nih, wah kok sesuai nih sama foto, sesuai sama review. Bahannya juga bagus gitu kan. Dia suka dan dia udah percaya, dia akan balik kembali ke Miss Kami Hijab gitu. Jadi konsisten sama kualitas, jujur, selalu berikan yang terbaik dan berdoa. Gitu. Jadi guys, gampang banget jadi reseller Miss Kami dan kalian udah enak banget, banyak fasilitas. Terus kadang Cici juga suka live gitu ya Ci ya. Di situ biasanya banyak customer dan reseller yang ketemu.
Jadi kayak ada yang nanyain stok gitu-gitu ya, terus, Ci. rajin-rajin ini aja, rajin-rajin liatin Komen tuh. komen di TikTok kita sama komen di Instagram kita tuh biasa tuh banyak tuh yang mau beli satuan, kalian tinggal hubungin. Itu kan udah kelihatan tuh ada yang mau beli, kalian Iya. tinggal hubungin aja orang itu nih, aku punya produknya. Kan gampang kan? Gampang banget, itu udah difasilitasin. Gitu. Kalian Duh, tinggal keren banget. kalian cuma mesti rajin lihat aja, rajin cek komen kita gitu. Keren banget nih Ci, hari ini inspiratif banget cerita dari Ci Steffi. Tadi udah sedikit Iya. berkaca-kaca juga nih Cici. Iya, karena aduh mengingat perjuangan aku bisa sampai hari ini, aduh Capek dan banget dengan ya, Ci. staff-staff aku yang baik. Alhamdulillah aku dipertemukan sama staff-staff yang baik ya. Meskipun ada staff yang keluar masuk, tapi staff yang bertahan di sini aku seneng banget, mereka baik dan support sampai hari ini, dan semoga bisa support terus dan bisa berkembang bersama. Amin. Besar bersama. Amin. Aku intinya sih gitu sih. Aku maunya berkembang bersama, termasuk sama staff dan resellerku. Itu Tuh. moto aku. Wih, keren banget emang Ci Steffi ini. Nah, baik, terima kasih sudah mendengar podcast Miss Kami Hijab bersama ownernya Ci Steffi. Makasih juga untuk Cici udah hadir pada kesempatan hari ini meskipun Cici lagi hamil dan baru sembuh ya kan Ci. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita dan dengerin di Spotify atau di YouTube setiap malam minggu pukul 7. Yeay, thank Yeay, you. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.